Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan mati, dia benar-benar mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Mayat Ofei terbaring di tanah seperti anjing mati. Bagaimana mungkin itu tidak menarik perhatian? Hanya dalam waktu singkat, keributan di sini menjadi begitu besar sehingga menyebar ke seluruh kamp. Semakin banyak orang mulai berkumpul. Kebanyakan dari mereka berteriak kaget ketika mereka melihat mayat Ofei, karena mereka akan mulai menanyakan tentang peristiwa tersebut. Dalam beberapa saat, adegan itu dikelilingi oleh lapisan dinding manusia, bisikan dan diskusi bisa terdengar di mana-mana. Dua orang tiba-tiba berkelahi dan satu meninggal segera setelahnya. Mengerikan, dia adalah pembunuhnya. Seseorang dengan hati-hati menunjuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan memegangi lengannya bersilang di dadanya dan kepalanya terangkat tinggi. Dia berdiri dengan acuh tak acuh di tempat yang sama, dan mengabaikan diskusi di sekitarnya seolah-olah itu tidak ada. Hei, dia hanya seorang pelayan, bagaimana dia bisa membunuh seorang Gu Master? Tentu saja ada orang yang ragu. Dia bukan pelayan, saya pribadi melihatnya menembakkan tombak putih dan juga membunuh Ofei dalam satu pukulan, itu membuat jiwa saya takut. Seorang Gu Master yang telah melihat seluruh peristiwa, berkata, tombak putih. Jantung Chen Xin tiba-tiba melonjak ketika dia mendengar ini. Dia secara tidak sengaja menyaksikan kematian Zhang Zu, dan gambar tombak tulang spiral Fang Yuan tertanam kuat di benaknya. Jadi, ketika dia mendengar istilah sensitif, tombak putih, ini, dia langsung menghubungkan kedua adegan tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Suara tidak senang Jia Long mengalir. Ah, itu adalah pemimpin karavan dan wakil pemimpin juga. Kerumunan dengan cepat membuat jalan. Seseorang sudah mati. Baiklah, seseorang terbunuh. Bukankah ini putra wakil pemimpin O? Wakil pemimpin yang melihat adegan ini berkomentar dengan suara rendah. Tepat setelah dia selesai berbicara, jeritan sedih bergema di telinga semua orang. Ah, anakku, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Sesosok dengan cepat berlari ke mayat Ofei, lalu gerakannya tiba-tiba melambat. Orang ini adalah Ou Yang Gong klan Ou, dia pendek dan kurus, dengan hidung aqualine. Wajah Ofei benar-benar hancur, otak dan darahnya bercampur menjadi satu untuk membentuk genangan air kecil di tanah. Jelas kekuatan hidupnya sudah benar-benar padam. Ou Yang Gong menatap mayat putranya, air mata mengalir di wajahnya, anakku, kamu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Siapa itu? Siapa yang membunuh putra saya dengan begitu kejam? Aku akan mencabik-cabiknya berkeping-keping. Dia balistik dengan kemarahan dan teriakannya seperti omelan orang gila. Tampaknya sebagai jawaban atas pertanyaannya, setiap tatapan berkumpul pada Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan dengan tenang berkata, tentu saja itu aku. Apakah Anda buta? Aku sudah berdiri di sini begitu lama dan kamu tidak bisa melihatku. Jawaban arogan seperti itu menyebabkan kerumunan langsung berteriak-teriak. Jia Long dan wakil pemimpin lainnya juga tidak bisa menahan cemberut. Penampilan Fang Yuan yang tak kenal takut menyebabkan mereka ragu-ragu. Secara khusus, pakaian pelayan Fang Yuan membuat mereka tidak dapat melihat seluk-beluk situasi ini, sehingga mereka dengan hati-hati memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan. Kamu adalah pembunuhnya. Ou Yang Gong menatap tajam ke arah Fang Yuan dengan tatapan setajam pisau. Tetapi meskipun hampir tergila-gila dengan kebencian, dia tidak bergerak. Fang Yuan sedikit terkejut. Putranya sendiri terbaring mati di depannya, tetapi Ou Yang Gong ini sebenarnya menahan niat membunuhnya dan tidak terburu-buru padanya. Sebenarnya, siapa di antara mereka yang bepergian keluar untuk berdagang yang tidak jeli? Ou Yang Gong telah hidup begitu lama dan terbiasa hidup atau mati dalam perjalanannya. Dia adalah seorang tetua dan mampu berdiri di posisi tinggi di klan Ou adalah bukti kemampuannya. Namun, dia tidak bergerak bukan berarti Fang Yuan tidak akan melakukannya. Sejujurnya, penampilan Ofei telah membuat Fang Yuan sangat bahagia, dia akan menjadikan dia sebagai contoh sebagai peringatan bagi orang lain, dan kehadirannya yang kuat kemudian bisa membuat kerumunan. Tapi hanya Ofei saja tidak cukup untuk itu. Tapi bagaimana jika dia menambahkan Ou Yang Gong ini?
Hahaha, itu akan sempurna. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum jahat saat dia memikirkan hal ini. Orang tua, kamu muncul tepat pada waktunya. Putramu berani tidak menghormati nyonya klanku, kemarahan di hatiku belum hilang. Putra Anda melakukan kejahatan karena Anda tidak mendisiplinkannya dengan benar. Kamu adalah penyebab utama ini, sekarang bayar dengan hidupmu. Setelah mengatakan ini, dia berlari ke depan dan, dalam sekejap mata, dia hampir akan bertabrakan dengan Ouyang Gong. Janggut Ouyang Gong terbang dengan marah. Apa omong kosong ini? Alasan bengkok apa ini? Orang ini jelas pembunuhnya tetapi menjebaknya sebagai pelaku utama. Dia tidak lagi bisa menahan amarahnya dan dengan keras menyerang balik Fang Yuan. Bang, keduanya bertabrakan satu sama lain. Ada suara teredam dan angin bertiup di sekitar mereka. Fang Yuan terus mundur 5 hingga 6 langkah sebelum dia bisa mengurangi dampaknya. Armor ringan padanya memancar lemah beberapa kali dan kemudian stabil, di bukaannya, kanopi Gu sudah menjadi lesu. Sebaliknya, Ouyang Gong dikirim terbang seperti boneka dengan senarnya terpotong. Dia menghembuskan darah di udara, dan hampir tidak bisa berdiri ketika dia jatuh ke tanah, wajahnya sudah pucat seperti kertas. Siapapun bisa melihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria jelek itu jelas menunjukkan aura Gu Master peringkat 2. Ouyang Gong kurang beruntung, dia sudah tua dan menjadi lemah. Sebaliknya, orang itu menggunakan keuntungannya sepenuhnya. Para wakil pemimpin dengan cepat menganalisis situasinya. Kamu mencari kematian. Ouyang Gong berhasil pulih setelah konfrontasi awal mereka, amarahnya semakin berkembang, berharap dia bisa segera mencabik-cabik Fang Yuan menjadi berkeping-keping. Tepat sebelumnya, dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengambil langkah pertama dan tidak memiliki informasi apapun tentang Fang Yuan. Di bawah urgensi situasi, dia tidak bisa berpikir dengan benar dan memilih untuk bertemu Fang Yuan secara langsung. Aku akan memberitahumu perbedaan antara peringkat 2 dan peringkat 3. Ouyang Gong meraung marah dan menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tidak takut saat dia mempertahankan kanopi Gu, dengan tombak tulang spiral di satu tangan, gubulan darah di tangan lain dan rumput melompat di kakinya, dia juga bergegas menuju Ouyang Gong. Kerumunan dengan cepat mundur, membuka ruang kosong yang sangat besar. Ouyang Gong berada di tahap awal peringkat 3, dan Fang Yuan berada di tahap atas peringkat 2, perbedaan antara basis kultivasi mereka sangat jauh, dengan pemisahan alam kecil dan alam besar di atas itu. Namun, situasi Fang Yuan sangat tidak biasa. Dia memiliki esensi purba perak salju yang dipinjam dari Bai Ningbing dan sebagian besar menggunakan cacing Gu peringkat 3. Total kekuatan bertarungnya bahkan lebih tinggi dari Ouyang Gong. Keduanya bertarung selama 5 ronde, tetapi Fang Yuan masih berada di ujung yang mendominasi. Kerumunan terkejut dengan situasi ini. Ini, apa yang terjadi? Master Gu peringkat 3 benar-benar ditekan oleh Master Gu peringkat 2. Ini konyol. Kerumunan tidak bisa mempercayai adegan ini dan banyak yang bahkan memiliki ekspresi linglung. Setelah beberapa putaran lagi, Fang Yuan benar-benar mempertahankan keunggulan dan dengan tegas menekan Ouyang Gong. Sebagian kecil dari kerumunan menyadari sesuatu. Pria jelek ini menunjukkan aura peringkat 2, tetapi kultivasi syatinya pasti di atas ini. Benar, dia pasti menggunakan cacing Gu untuk menyembunyikan auranya. Kami tidak menemukannya ketika dia berpura-pura menjadi pelayan sebelumnya. Orang ini benar-benar kejam, dia telah menargetkan bagian vital Ouyang Gong. Sepertinya itu bukan pertanda baik bagi Ouyang Gong. Saat ini, Ouyang Gong memiliki keluhan yang tak henti-hentinya di dalam hatinya. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Fang Yuan, tetapi untuk berpikir orang ini sebenarnya adalah serigala berpakaian domba. Tidak heran dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan tampak tak kenal takut, itu karena basis kultivasinya tidak kalah dengannya. Orang ini benar-benar terlalu tercela dan tidak tahu malu. Setelah beberapa putaran lagi, hasilnya jelas untuk dilihat semua orang, sebagian besar penonton bisa melihat betapa buruknya situasi Ouyang Gong. Ouyang Gong pasti akan kalah, dia akan terbunuh jika ini terus berlanjut. Ouyang Gong lebih lemah dari orang lain dan perlahan-lahan kalah sejak awal pertempuran. Dia tidak akan bisa membalaskan dendam kematian putranya. Pria jelek ini benar-benar kuat dengan kekuatan yang begitu besar dan metode yang ganas. Dari mana orang ini muncul? Aku tahu orang ini, dia adalah pelayan yang menang melawan banyak raja monyet bandit di Gunung Feihou.
Kerumunan berkomentar satu demi satu, mereka khawatir, penasaran, takut dan terkejut. Kalian berdua, tolong berhenti. Pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Melihat Ouyang Gong akan dibunuh oleh Fang Yuan, Jia Long, sebagai pemimpin karavan, tidak bisa duduk santai lagi, dia dengan cepat pindah ke medan perang dan menyela pertempuran. Saat ini, Ouyang Gong sudah basah kuyup oleh keringat, jantungnya berdenyut kencang karena takut mati dan wajahnya sangat pucat. Mendengar kata-kata Jia Long, dia segera merasa gembira dan melihat cahaya harapan. Dia segera menjauh dari Fang Yuan dan mendekati Jia Long. Fang Yuan dengan cepat menyapu matanya dan menyadari bahwa dia tidak akan dapat mencapai Ouyang Fei tepat waktu. Dia tertawa terbahak-bahak dan momentumnya berhenti. Saudara Jia Long datang tepat waktu, mari kita gunakan tombak tulang untuk membunuhnya bersama. Saat kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan bingung. Pria jelek ini mengenal pemimpin Jia Long. Ini adalah pemikiran pertama yang dimiliki orang banyak. Menyapa dengan cara yang penuh kasih sayang, hubungan mereka terlihat cukup baik. Ini adalah pemikiran kedua yang dimiliki penonton. Tidak, dia mungkin dengan sengaja mengatakan ini untuk menyesatkan mereka. Ini adalah pemikiran ketiga yang dimiliki penonton. Seperti kata pepatah, orang-orang yang terlibat dalam situasi bingung sementara penonton mengamati dengan jelas. Para penonton tidak bertarung, tentu saja mereka bisa berpikir lebih jernih. Pada saat ini, Jia Long merasa bingung, karena dia bahkan belum pernah bertukar kata pun dengan Fang Yuan sebelumnya. Ouyang Gong bahkan lebih bingung, dia tidak bisa menilai hubungan apa yang dimiliki Jia Long dan Fang Yuan. Dia tahu Fang Yuan hanya bisa menggertak, tetapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, maka dia akan diserang oleh Fang Yuan dan Jia Long. Itu adalah masalah tentang hidupnya sendiri. Ouyang Gong secara alami tidak akan berani mengambil risiko, jadi dia mengubah arah dan melarikan diri ke arah tenggara, jauh dari Fang Yuan dan Jia Long. Tenang, Jia Long segera berhenti untuk menghindari kecurigaan. Fang Yuan tertawa keras dan mengejar. Ouyang Gong segera menyadari bahwa dia telah jatuh dalam perangkap Fang Yuan. Dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba seseorang menyerbu keluar dari kerumunan. Bai Ningbing menyerang dengan kejam. Pada saat itu, 3 tombak tulang spiral melesat berturut-turut. Sebenarnya ada orang lain. Ouyang Gong ngeri dan tanpa sadar mengaktifkan gu pertahanannya bahkan tanpa berbalik. Namun, gu ini seperti panah abis, itu memblokir 2 tombak tulang spiral, tetapi tombak tulang ketiga langsung menembus kepala Ouyang Fei dari belakang dan menembus tengkorak depannya. Ouyang Gong meninggal. Kematiannya menyebabkan semua orang menjadi pucat ketakutan, keributan besar terjadi di antara semua yang hadir. Ini adalah wakil pemimpin karavan, Gu Master peringkat 3. Kematian Ouyang Gong menyebabkan pemimpin karavan dan wakil pemimpin menjadi pucat, merasakan ancaman padat. Orang gila yang kurang ajar. Mereka benar-benar berani membunuh wakil pemimpin. Mari kita gabungkan kekuatan kita dan tangkap mereka. Siapa yang berani menangkapku? Bai Ningbing membuang topi jeraminya, rambut peraknya melayang di udara dan matanya yang dingin menyapu semua orang saat dia sepenuhnya melepaskan esensi purba perak saljunya. Ah, itu adalah esensi purba perak salju. Dia sebenarnya adalah Gu Master tahap puncak peringkat 3. Di karavan, hanya Jia Long yang berada di peringkat 3 tahap atas, pemimpin lainnya berada di tahap awal atau tahap tengah. Kelompok yang baru saja akan bergerak, tiba-tiba berhenti. Datang jika kamu ingin mati, hahaha. Fang Yuan berdiri berdampingan dengan Bai Ningbing, dan menginginkan seutas esensi purba perak salju dari bukaannya, memainkannya di tangannya. Ya Tuhan, tahap puncak peringkat 3 lainnya. Kerumunan gemetar ketakutan, momentum mereka benar-benar berhenti. Fang Yuan dan Bai Ningbing menatap semua orang dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kam itu sunyi, benar-benar sunyi. Mendesah. Angin gunung bertiup melalui Kam, semakin meningkatkan ketenangan Kam. 100 orang di atas membentuk lingkaran, di dalam lingkaran itu ada 2 mayat dan 2 orang berdiri. Tatapan Fang Yuan dan Bai Ningbing perlahan menyapu semua orang, banyak yang bahkan tidak berani menandingi tatapan dingin mereka. Pada akhirnya, tatapan Fang dan Bai mendarat pada Jia Long dan pemimpin karavan lainnya. Orang-orang ini telah menyerang dengan agresif, tetapi segera terkejut dengan tingkat kultivasi yang diungkapkan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Saat ini, mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa mundur atau maju.
Dengan hilangnya Ouyang Gong dan Ou Fei, karavan sekarang memiliki 11 peringkat 3, 27 peringkat 2 dan 38 peringkat 1 Gu Master. Kekuatan gabungan mereka secara alami jauh lebih besar dari Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, karavan itu hanya merupakan campuran sementara dari kelompok yang berbeda. Master Gu ini berasal dari klan masing-masing dan biasanya terlibat dalam tipu muslihat dan menjaga satu sama lain. Mereka hanya akan bekerja sama jika berada dalam situasi yang menguntungkan. Mereka memiliki kepentingan mereka sendiri dan bukan blok yang bersatu, dan memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Mereka memiliki pikiran yang berbeda dan tidak akan mudah untuk dipimpin. Fang Yuan dan Bai Ningbing menampilkan kultivasi tahap puncak peringkat 3, tidak diragukan lagi mereka adalah dua sosok tangguh. Tidak ada satu klan pun yang bisa menjatuhkan mereka sendirian, dan bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, pasti akan ada kerusakan parah pada karavan. Sesaat, Jia Long, Chen Shuangjin dan pemimpin lainnya memandang Fang dan Bai, sebelum diam-diam saling mengukur satu sama lain. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi umpan meriam dan menguntungkan orang lain. Selain itu, situasi saat ini adalah situasi di mana kelompok binatang buas sering menyerang. Semua orang di karavan kesulitan melindungi diri mereka sendiri, apalagi peduli pada orang lain. Tekanan eksternal dan kekhawatiran di hati mereka membuat mereka ragu-ragu. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum yang tidak jelas, reaksi mereka semua sesuai dengan harapannya. Sekarang, semuanya terserah dia. Meskipun segalanya meningkat dengan cepat dan dia tidak berkomunikasi dengan Sang Xinqi, Fang Yuan percaya dia harus bisa merasakan kesempatan ini dengan kecerdasannya. Benar saja, saat berikutnya, Sang Xinqi dan Xiao Dai keluar dari tenda. Pemimpin karavan, keduanya adalah tetua tersembunyi klan Zhang Saya, Tuan Heitu dan Tuan Baiyun. Sang Xinqi mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka. Suaranya tidak keras, tetapi dia adalah satu-satunya yang berbicara di antara semua orang yang hadir, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Para pemimpin karavan semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, sedangkan kerumunan mulai memikirkan dua nama, Heitu dan Baiyun. Sang Xinqi tersenyum tipis, kedua penguasa itu sedang dalam misi klan rahasia dan secara kebetulan memasuki karavan ini dalam perjalanan. Para pemimpin karavan saling memandang, semua terdiam. Karena mereka adalah tetua tersembunyi, bahkan pemimpin klan Zhang klan mungkin belum tentu tahu keberadaan mereka. Selain itu, misi klan rahasia berarti tidak pantas untuk menanyakan motif mereka. Dua kalimat Sang Xinqi memblokir pertanyaan apapun yang ingin mereka ajukan. Tentu saja, meskipun kata-kata ini masuk akal, itu hanya pernyataan sepihak oleh Sang Xinqi. Para pemimpin kafilah semuanya cerdik, masing-masing dari mereka telah membuat kontemplasi mereka sendiri dalam pikiran mereka. Tidak ada yang benar-benar yakin dan yang mencurigakan masih curiga. Tetapi apakah curiga atau percaya, kekuatan Fang dan Bai sudah ditampilkan di hadapan mereka, jadi hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Setelah itu, hahaha, jadi seperti itu. Semuanya adalah kesalahpahaman. Jia Long tiba-tiba tertawa, wajahnya memperlihatkan senyum hangat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Fang dan Bai, dan dengan tulus memuji mereka, saya tidak pernah menyangka pahlawan hebat seperti itu tersembunyi di tengah-tengah kami. Ayah dan anak dari klan Ou ini memang terlalu tidak masuk akal, dan cara mereka melakukan sesuatu juga dipertanyakan. Saya sudah membujuk mereka berkali-kali sebelumnya tetapi sayang sekali mereka tidak mengingatnya. Eksekusi mereka hari ini dapat dikatakan sebagai gurun mereka yang adil. Kata-kata ini segera menyimpulkan masalah ini. Wakil pemimpin lainnya juga menanggapi saat ini, menangkupkan tangan mereka pada Fang dan Bai sambil mengutuk Jia Long dalam hati karena tidak tahu malu. Klan Zhang terkenal dan layak menjadi salah satu klan teratas di perbatasan selatan kita. Saya Lei Gongcheng dari klan Lei, ini adalah keberuntungan saya bisa bertemu dengan kalian berdua. Ini adalah keberuntungan besar kami bahwa kalian berdua telah membasmi kejahatan untuk kami. Para wakil pemimpin semua penuh senyum saat mereka mengatakan omong kosong, memutarbalikkan logika sesuka mereka. Para pembunuh menjadi perwakilan yang benar sementara ayah dan anak klan Ou menjadi penjahat. Adapun Master Gu klan Ou yang lain, hanya ada 3 dari mereka. Yang tersisa, siapa yang peduli dengan ekspresi mereka yang tidak sedap dipandang.
Bagaimanapun, Ouyang Gong sudah mati, tanpa Master Gu peringkat 3, siapa yang berani-berani? Siapa yang bisa membela mereka? Kalian, masih belum menyapa kedua tuan itu. Salah satu wakil pemimpin berteriak sambil berpura-pura tidak senang. Kami memberi penghormatan kepada Tuan He itu dan Tuan Bai Yun. Lebih dari 20 orang segera membungkuk dan menyapa Fang dan Bai. Seluruh kam kembali membuat keributan. Karavan telah menderita kerugian besar dan berada di ambang krisis, adalah keberuntungan kami telah bertemu kalian berdua. Tolong, saya mengundang Anda ke tenda untuk membahas lebih lanjut situasi kami. Jia Long berjalan mendekat dan mengundang mereka dengan tulus. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling melirik, sebelum Fang Yuan berjalan menuju Sang Xin Qi dan berkonsultasi, Xin Qi, apa pendapatmu? Melihat adegan ini, Jia Long segera mengangkat status Sang Xin Qi di benaknya. Sang Xin Qi sedikit menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada lembut, saya lelah, lebih baik para pemimpin karavan berdiskusi bersama. Fang Yuan dalam hati memuji kecerdasannya, ini hanya waktunya untuk mundur selangkah untuk membuat kesempatan untuk kemajuan yang lebih besar nanti. Dia mengangguk dan berkata setuju, barang-barang klan Zhang kami semuanya telah disumbangkan, kami tidak tertarik dengan ini dan tidak akan ikut campur. Ini, Jia Long ragu-ragu dan hendak membujuk, tetapi Sang Xin Qi sudah berbalik. Fang dan Bai juga pergi dengan cara yang mengesankan tanpa memberikan kesempatan kepada Jia Long, meninggalkan TKP ini untuk ditangani orang lain. Baiklah, semuanya kembali ke pekerjaanmu sekarang. Kam masih perlu diperkuat. Untung 2 peringkat 3 tahap puncak Gu Master muncul. Dan orang-orang klan O, bersihkan kedua mayat ini. Hanya 3 Master Gu yang tersisa dari klan O berlari. 1 peringkat 2 tahap tengah dan 2 peringkat 1 Master Gu, air mata mengalir di wajah mereka saat mereka menahan kebencian mereka, menundukkan kepala dan membawa mayat ayah dan anaknya. Kerumunan perlahan bubar. Para pemimpin karavan yang bersemangat tinggi tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi ketika mereka kembali ke tenda, ekspresi mereka berfluktuasi, saat senyum munafik menghilang dari wajah mereka, menjadi serius, kebingungan, ketidakpedulian dan kekhawatiran. Jia Long perlahan duduk di kursi utama dan berbicara dengan suara muram, kemunculan tiba-tiba 2 Master Gu, apa pendapatmu? Ini adalah 2 orang gila tanpa hukum, membunuh orang di depan umum. Ouyang Gong yang menyedihkan itu, kami baru saja duduk bersamanya beberapa saat yang lalu. Saya merasa asal-usul keduanya sangat mencurigakan. Apa yang tersembunyi para tetua, itu hanya pernyataan sepihak gadis klan Zhang itu. Dari perilaku keduanya, mereka sangat mungkin menjadi Master Gu Iblis. Itu benar, kesempatan seperti Gu Master Jalan Iblis memasuki karavan adalah hal biasa. Saya yakin gadis klan Zhang diancam oleh mereka. Jia Long mengangguk, pikiranku juga hampir sama denganmu. Kepribadian Bangga Zhang Clan dan kekuatan mereka semuanya diketahui oleh kita, bagaimana mungkin ada tetua tersembunyi. Tapi, keduanya kejam dan juga peringkat 3 tahap puncak. Ya, ini merepotkan. Keduanya tidak terlihat tua, tetapi telah mencapai tahap puncak peringkat 3. Bakat seperti itu, hahaha, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Cara saya melihatnya, ini juga bagus. Kekuatan mereka akan sangat meningkatkan kekuatan kita. Seorang wakil pemimpin berbicara, yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakannya untuk keuntungan kita. Baru saja, saya berinisiatif untuk mengundang mereka untuk mendiskusikan hal-hal ini dan membuatnya bekerja untuk kami, tetapi itu berakhir dengan kegagalan. Jia Long menghela nafas. Tidak meminjamkan kekuatan mereka. Ketika kelompok binatang menyerang, siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa? Pada saat itu tidak terserah mereka. Seorang wakil pemimpin berbicara dengan nada tidak senang. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Master Gu Iblis sombong dan pantang menyerah, mencoba memaksa mereka hanya dengan tekanan eksternal tidak akan berhasil, mereka perlu ditekan dari dalam dan luar. Saya tidak yakin apa yang disarankan Saudara Gong Sun. Saran saya sederhana tetapi saya khawatir Anda mungkin tidak menyukainya, itu adalah untuk memberikan sebagian dari barang kepada keduanya. Mereka secara alami akan melangkah maju untuk melindungi barang-barang mereka ketika saatnya tiba. Kam segera terdiam. Jia Long melihat sekeliling sebelum berbicara, saran ini bagus. Manusia mati untuk kekayaan dan burung mati untuk makanan, tanpa dukungan klan manapun,
Gu Master Iblis memiliki kehausan yang kuat terhadap sumber daya kultivasi. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir mengalami kerugian. Apakah Anda melupakan klan Oak? Tatapan merenung kelompok itu segera mulai cerah. Kemunculan tiba-tiba Fang Yuan dan Bai Ningbing telah membuat klan Zhang menjadi kekuatan berpengaruh dalam karavan, sementara klan Ou dilemparkan oleh mereka ke posisi terlemah. Ayah dan anak klan Ou sudah mati, 2 hingga 3 benih kecil yang tersisa di kelompok klan Ou tidak perlu dikhawatirkan. Barang-barang yang dipegang oleh klan Ou tampak cukup besar. Paman, aku punya masalah penting untuk memberitahukanmu. Chen Xin terus-menerus memperhatikan tenda, dan setelah diskusi di dalam selesai, dia mendekati pemimpin karavan klan Chen Shuangjin. Chen Shuangjin meraih tangannya, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Ini bukan tempat yang tepat, ayo pergi. Keduanya kembali ke tenda mereka sendiri dan setelah memastikan tidak ada yang menguping, Chen Xin berbicara, Paman, apakah Anda ingat saya melaporkan kepada Anda tentang bagaimana Zhang Zu dibunuh? Wajah Chen Shuangjin serius saat dia menganggukkan kepalanya, Zhang Zu dibunuh oleh seseorang dengan tombak tulang. Dan hari ini, He Tu dan Bai Yun juga menggunakan tombak tulang. Itu saja, Paman, keduanya menyimpan beberapa motif yang tak terduga, sangat kejam. Kita perlu membuat kejahatan mereka diketahui dan menggabungkan kekuatan kita untuk membunuh bahaya ini lebih awal. Chen Xin gelisah. Chen Shuangjin perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Xin bingung, Paman, kamu tidak menyetujui. Bukannya saya tidak menyetujui, tetapi itu tidak layak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, kami memiliki bukti. Selama kami mengumumkan masalah tentang mereka membunuh Zhang Zu, tidak ada yang akan mentolerir pengkhianat yang menusuk dari belakang ini. Bukti. Ada kesaksian saksi tetapi bagaimana dengan bukti material? Chen Shuangjin mengejek, bahkan jika kita memiliki bukti material, apa gunanya? Keponakan saya, hanya bukti yang tidak berguna. Yang utama adalah apakah Anda memiliki kekuatan. Tepat sebelumnya, mereka membunuh ayah dan anak klan Ou, Anda juga melihat itu dan yang lain juga melihatnya. Kita semua adalah saksi, tetapi apakah itu berguna? Kita semua berasal dari klan yang berbeda, tetapi dengan kita memiliki motif yang berbeda, bagaimana kita bisa menghadapi kedua musuh ini? Paman, apakah kita akan mengabaikan mereka begitu saja? Mereka terlalu berbahaya, saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa saya tahu? Semakin banyak Chen Xin berbicara, semakin takut. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda pikir mereka tidak tahu tentang Anda? Mungkin mereka sudah tahu, atau mungkin mereka sudah melihat Anda tetapi tidak bergerak. Mengapa demikian? Karena Anda tidak perlu khawatir. Chen Xin, berhentilah menjadi naif. Di dunia yang dingin ini, satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Chen Shuangjin menghela nafas dalam-dalam. Chen Xin tetap linglung di tempat itu, dia mengepalkan tinjunya, kata-kata pamannya menyentuh hati mudanya dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Awan gelap memenuhi langit memunculkan suasana lebat dan tanda-tanda hujan lebat. Karavan bergerak di sepanjang jalan pegunungan dengan suasana khusyuk. Semua kumbang gemuk kulit hitam besar di karavan sudah mati, 2 ular bersayap tetap ada tetapi dalam keadaan lumpuh, sebaliknya, kodok bagasi yang sebagian besar bertahan, semua karena mereka berukuran kecil dan bergerak cukup cepat, dengan mudah bersembunyi dari serangan binatang buas. Adapun burung unta, ukurannya mirip dengan kodok ransel, tetapi mereka memiliki kebiasaan mengubur kepala mereka di tanah begitu mereka merasakan ancaman apapun, jadi ini menyebabkan korban mereka menjadi yang tertinggi. Sang Xin Qi bercampur di kerumunan, tatapannya agak kompleks saat dia melihat selusin katak bagasi di sampingnya. Barang-barang yang dibawa kodok bagasi ini semuanya milik klan Zhang. Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak berpartisipasi dalam diskusi, tetapi para pemimpin karavan masih mengirimkan barang dalam jumlah besar kepadanya. Semua ini karena kekuatan. Sang Xin Qi menghela nafas. Sebelumnya, ketika Zhang Zu ada di sini, para pemimpin karavan ini menunjukkan sikap acuh tak acuh, tapi sekarang, mereka sopan sampai-sampai mereka bahkan tampak menjilat dia. Selain itu, ketika Tuan Gu dan para pelayan ini menatapnya sekarang, tatapan mereka membawa rasa hormat dan ketakutan. Semua perubahan ini disebabkan oleh mereka. Sang Xin Qi menatap Fang Yuan dan Bai Ningbing yang tidak terlalu jauh.
Di satu sisi, dia menerima perasaan aman dari Fang dan Bai, sementara di sisi lain, dia yang baik hati merasakan ketakutan karena bagaimana mereka dapat dengan mudah membunuh orang. Hahaha, sepertinya kita benar-benar menakut-nakuti gadis itu. Bai Ningbing berjalan berdampingan dengan Fang Yuan dan merasakan tatapan Sang Xinqi, dia tertawa pelan. 7 hingga 8 hari telah berlalu sejak mereka membunuh ayah dan anak klan Ou. Ini telah memengaruhi seluruh karavan, termasuk Sang Xinqi dan Xiao Dai. Xiao Dai bahkan tidak berani bernapas keras di depan Fang dan Bai, sementara Sang Xinqi juga tidak berani menandingi tatapan Fang Yuan lagi. Reaksi seperti itu semuanya sesuai dengan harapan Fang Yuan. Pasangan tuan dan pelayan ini dibesarkan di klan Zhang sejak muda, ideologi jalan lurus tertanam dalam diri mereka. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menyadari perbedaan ketika Fang dan Bai menunjukkan sifat iblis mereka. Mereka harus mengubah proses berpikir mereka untuk menerima dua sosok jalan iblis ini. Fang Yuan tidak khawatir, mereka tidak punya pilihan selain menerima dan berkompromi ketika mereka menghadapi tekanan eksternal. Bagaimanapun, manusia ingin terus hidup. Setelah beberapa serangan kelompok binatang, keterasingan di hati mereka secara bertahap akan menghilang. Masalahnya sekarang adalah dia. Fang Yuan memandang Chen Xin. Guru Gu muda ini adalah pria yang melarikan diri bersama Zhang Zu. Fang Yuan mengira dia sudah dihancurkan menjadi pasta daging oleh gajah terbang bulu putih, tetapi untuk berpikir dia benar-benar hidup. Gu Master yang memiliki cacing Gu yang tidak biasa, bahkan jika kultivasi mereka tidak tinggi, tidak dapat dipandang rendah. Fang Yuan telah kehilangan bumi yang mendengar rumput telinga dan tidak memiliki metode pengintaian lain, menyebabkan dia mengabaikan Chen Xin. Dia juga tidak tahu berapa banyak yang terakhir telah mengetahuinya. Tapi terlepas dari itu, dia memiliki tindakan balasan untuk segalanya. Dia berhati-hati dan selalu mempertimbangkan kegagalan terlebih dahulu. Saat itu, dia sudah menyiapkan langkah-langkah jika ada yang mengetahuinya. Jadi, setelah dia membunuh Zhang Zu, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatan yang tangguh. Jika seseorang benar-benar mengetahuinya, mereka akan takut dengan kekuatan ganas Fang dan Bai, dan akan menyembunyikan diri mereka sendiri. Ayah dan anak klan Ou berlari ke garis tembak, jika bukan karena Ou Fei datang untuk mencari masalah, Fang Yuan akan mencari masalah sendiri atau menampilkan metodenya yang tangguh selama serangan kelompok binatang. Secara alami, Fang Yuan memiliki banyak metode untuk menyerang balik, bahkan jika dia terungkap. Pemimpin karavan Jialong adalah salah satu bidak catur tersebut. Dia adalah bawahan Jiafu dan Fang Yuan telah menerima token dari Jiafu kembali ke desa Guyue. Selama dia menunjukkan token perintah, dia bisa mendapatkan kepercayaan Jialong untuk beberapa tindakan. Namun, untuk setiap rencana, tidak peduli seberapa sempurna kelihatannya, kecelakaan selalu bisa terjadi ketika diimplementasikan. Juga dikenal sebagai, manusia mengusulkan tetapi Tuhan membuang satu. Bahkan jika Fang Yuan memiliki banyak pengalaman, cerdik dan memiliki pandangan ke depan yang mendalam, dia juga memiliki kemungkinan untuk gagal. Tapi karena itulah, hidup bisa begitu cemerlang dan penuh ketidakpastian. Pertimbangan pertama Fang Yuan adalah hasil terburuk. Jika keberuntungannya sangat buruk dan seseorang melihatnya atau dia meninggalkan bukti teguh ketika dia membunuh Zhang Zu, dan itu menyebabkan Sang Xinqi menyadari kebenaran, dia akan merasakan kebencian yang mendalam terhadapnya, seseorang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Lalu apa yang harus dilakukan? Sederhana, bunuh Sang Xinqi. Dia hanya manusia sekarang dan membunuhnya sangat sederhana. Pemimpin klan-klan Sang juga tidak tahu dia adalah putrinya sendiri, tidak akan ada dampak dari klan Sang jika dia membunuhnya secara diam-diam. Melihat hasilnya sekarang, Zhang Zu sudah mati tetapi keberuntungan Fang Yuan bukanlah yang terbaik karena dia meninggalkan jejak. Tapi itu juga bukan yang terburuk, setidaknya Sang Xinqi masih dalam kegelapan. Fang Yuan yakin akan hal ini karena Sang Xinqi masih muda dan emosinya benar-benar terekspos di matanya. Ada kelompok buaya gajah 2 di depan. Kelompok buaya gajah menyerang kita. Waspadalah, waspadalah. Seorang Gu Master investigatif bergegas menuju karavan dari depan, membawa kabar buruk. Gangguan terjadi di karavan sebelum dengan cepat menjadi tenang. Itu hanya gajah buaya, tidak perlu panik. Kami tidak memiliki cukup tenaga untuk membela diri di sini. Benar, semua orang bubar, masuki hutan hujan.
Gu Masters memberikan perintah yang paling masuk akal, orang-orang sudah dalam keadaan sangat tegang dan dapat dengan cepat bubar ke segala arah. Jika mereka pernah menghadapi situasi seperti itu sebelum Gunung Fei Hall, mereka mungkin mengkhawatirkan barang-barang mereka dan terus ragu-ragu. Namun, sekarang, mereka dengan tegas menyerahkan barang-barang itu tanpa meliriknya lagi, berkonsentrasi untuk melarikan diri. Fang Yuan dan Bai Ningbing langsung menyerang langsung ke hutan hujan sambil melindungi Sang Xinqi dan Xiao Dai. Dia tidak terkejut dengan kedatangan kelompok buaya gajah karena itu adalah rencananya. Gemuruh, kelompok buaya gajah menginjak jalannya, segera terdengar jeritan yang mengental darah dan suara pohon tumbang. Fang Yuan dengan hati-hati memimpin Sang Xinqi dan yang lainnya melalui hutan hujan, tetapi ada terlalu banyak gajah buaya, mereka masih bertemu dengan 1. Gajah buaya berukuran kecil, ukurannya hampir sama dengan yak, yang memungkinkan mereka menjadi lebih gesit. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik seperti buaya dengan pertahanan yang jauh melampaui gajah terbang bulu putih. Ekor mereka yang mirip dengan buaya, membuntuti di sepanjang tanah. Ah! Xiao Dai menjerit saat melihat gajah buaya seperti bukit ini menyerang mereka. Sang Xinqi juga pucat. Tidak perlu khawatir, Fang Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum menyerang ke arah gajah buaya. Satu manusia dan satu gajah bertabrakan di tengah jalan, tabrakan mereka menghasilkan suara keras. Fang Yuan mundur 2 langkah, dan baju besi putih di tubuhnya berkedip 3 kali. Tapi gajah buaya itu, tengkoraknya langsung hancur dan darah menyembur keluar saat jatuh ke tanah, didorong mundur selusin langkah sebelum bertabrakan dengan batang pohon besar dan berhenti. Luar biasa, mata Xiao Dai terbuka lebar karena terkejut. Ini adalah gajah buaya biasa dan bukan 100 raja binatang, sementara Fang Yuan memiliki esensi purba perak salju bersama dengan kekuatan 2 babi hutan dan seekor buaya, menanganinya secara alami sangat mudah. Namun, Sang Xinqi dan Xiao Dai belum pernah melihat pemandangan yang begitu ganas. Zhang Zu tidak memiliki kekuatan fisik yang besar dan juga seorang Gu Master penyembuh, jadi dia mengandalkan terutama menghindar dan membantu selama pertempuran. Fang Yuan, bagaimanapun, menghadapi serangan itu secara langsung, bertarung tanpa menahan diri, ini secara alami meninggalkan kesan yang mendalam pada pasangan tuan dan pelayan. Sekitar 2 jam kemudian, kelompok buaya gajah berangsur-angsur pergi dan kelompok karavan mulai berjalan keluar dari hutan hujan. Setelah korban dihitung, mereka hanya kehilangan seorang Gu Master dan selusin pelayan, itu bukan kerugian besar. Karavan memulai perjalanan mereka lagi setelah mengatur ulang semua barang. Beberapa hari kemudian, mereka keluar dari wilayah pegunungan Xiangya, dan memulai perjalanan mereka ke Gunung Mubei. Dalam setengah bulan berikutnya, karavan diserang oleh beruang batu hitam, rusa mahkota besi, dan kelompok binatang lainnya. Dan karena Fang dan Bai bertindak sebagai pengawal yang tidak dapat dipisahkan, Sang Xinqi dan Xiao Dai tidak menderita bahaya. Kontak dekat ini sepanjang waktu mulai mengubah sikap tuan dan pelayan. Sang Xinqi mulai lebih dekat dengan Fang Yuan, dengan riang berbicara dengannya dan tidak lagi menghindari tatapannya. Xiao Dai telah benar-benar berubah menjadi pemuja Fang Yuan dan Bai Ningbing. Menyembah yang kuat adalah karakter semua makhluk hidup, karena kekuatan berarti kemungkinan bertahan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, Fang Yuan dan Bai Ningbing adalah orang-orang dengan prinsip meskipun mereka berada di jalur iblis. Dalam perspektif kedua gadis itu, keduanya tidak meminta apapun atau memanfaatkan mereka, hanya membalas bantuan. Perilaku ini penuh dengan aura heroik, dan bahkan di antara jalan yang benar, berapa banyak orang yang memiliki karakter seperti itu. Tidak peduli seberapa jelek Fang Yuan terlihat, di hati tuan dan pelayan, dia jauh lebih disukai daripada banyak orang jalan lurus yang munafik dan licik. Beberapa hari kemudian, karavan memasuki wilayah pegunungan Mubei. Zombie mulai muncul. Gunung Mubei tidak selalu memiliki nama yang sama. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ada klan besar di gunung ini. Seorang Gu Master Iblis mengubah segalanya. Dia dulunya adalah pelayan klan ini. Pada hari pernikahannya, istrinya yang cantik telah ditangkap oleh seorang Gu Master dari klan dan dipermalukan sampai mati. Dia mengubur kebencian ini jauh ke dalam hatinya dan keberuntungan, dia memperoleh warisan, Zombie King, kepala iblis. Setelah menanggung kesulitan selama hampir 100 tahun, dengan kultivasi peringkat 5,
dia memimpin pasukan zombie dan menyerang klan, membantai semua orang. Dia tidak mengampuni mayat mereka, mengubahnya menjadi zombie. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mendirikan batu nisan besar di reruntuhan klan. Di batu nisan, dia mengukir nama istrinya. Peristiwa ini mengguncang seluruh perbatasan selatan. Gunung ini telah disebut Gunung Mu Bei sejak saat itu. Zombie berkeliaran bebas di gunung, membunuh binatang buas atau orang yang lewat, menyerap darah sebagai makanan mereka. Dan pemain pada mereka akan menginfeksi mayat, menghasilkan zombie baru. Seperti ini, ada zombie yang tak ada habisnya di Gunung Mu Bei. Untuk melindungi keamanan rute perdagangan, klan menyelenggarakan skuadron berburu zombie setiap tahun untuk membersihkan zombie ini. Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka membersihkan, mereka tidak bisa membunuh semua zombie karena jumlah mereka yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, skuadron berburu zombie berukuran terbatas, dengan begitu banyak gunung di perbatasan selatan dan bahaya di jalan, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk ekspedisi panjang ini. Itu adalah situasi di mana mereka harus berinvestasi banyak tetapi mendapatkan lebih sedikit, dan bahkan kemudian tidak mungkin untuk menjungkirbalikkan Gunung Mu Bei. Selama zombie melarikan diri, pasukan zombie akan muncul lagi setelah beberapa saat. Setelah gagal beberapa kali bahkan setelah ekspedisi skala besar, antusiasme masyarakat mulai menghilang. Karavan memutuskan untuk berkemah di kaki Gunung Mu Bei untuk malam itu. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Fang Yuan memandangi Gunung Mo Bei yang gelap, tatapan bijaksana melintas di matanya. Sudah waktunya, orang-orang ini tidak lagi berharga. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Chen Xin harus mati, tetapi membuangnya sendirian saja bisa membuat situasi semakin merepotkan. Seberapa banyak yang dia ketahui, kepada siapa dia mengungkapkan, dan apakah ada orang lain yang telah melihat pembunuhan itu. Fang Yuan tidak tahu semua ini. Namun, Fang Yuan tidak berniat untuk mencari tahu. Karena dalam rencananya, Chen Xin akan mati dan yang lain juga akan mati. Hanya orang mati yang bersih 3. Ding Hao menatap karavan dari kaki gunung saat dia bersembunyi di balik semak-semak, menjilati bibirnya dengan penuh semangat. Menurut informasi di dalam gua, selama saya membunuh 1000 orang dan mengumpulkan pasukan zombie, saya dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke Gunung Zhaoze untuk menjadi murid resmi guru. Ding Hao awalnya adalah penduduk desa tetapi direkrut untuk menjadi buruh oleh karavan yang lewat. Namun, karavan itu diserang oleh sejumlah besar zombie ketika mereka melewati Gunung Mu Bei. Dia ditinggalkan bersama dengan puluhan pelayan lainnya, sebagai umpan meriam. Sementara semua pelayan lainnya mati satu demi satu, dia berlari jauh ke dalam gunung dengan panik. Tepat ketika dia diorong ke sudut, dia menemukan sebuah gua, tidak ada zombie yang berani mendekati gua ini. Dia memasuki gua ini dan menemukan warisan iblis. Ternyata, ini adalah warisan tersembunyi dari Gu Master Iblis yang membunuh seluruh klan dan mendirikan batu nisan di reruntuhan. Warisan ini sangat tersembunyi dan hanya manusia yang diizinkan untuk mewarisinya. Ding Hao membangkitkan lubangnya di gua ini dan mulai berkultivasi, lulus setiap tes satu per satu. Dia hanya memiliki bakat kelas C pada awalnya, tetapi dengan penggunaan Gu langka di dalam gua, bakatnya ditingkatkan ke kelas B. Dia berkonsentrasi penuh pada kultivasi, dan setelah menghabiskan lebih dari 8 tahun, dia mencapai peringkat 3 alam yang merupakan kriteria untuk memasuki ruang rahasia terakhir. Ruang rahasia terakhir berisi lempengan. Batu yang memiliki prasasti yang ditinggalkan oleh Gu Master Iblis itu, saya mengaku sebagai Raja Zombie kedua. Jika individu yang ditakdirkan benar-benar tiba di sini, jika Anda mau, Anda dapat pergi ke Gunung Zhaoze untuk menjadi murid resmi saya dan mengikuti saya untuk menjelajahi perbatasan selatan. Sebagai tes terakhir, Raja Zombie kedua mengharuskan pewaris untuk membunuh ribuan orang dan juga membesarkan pasukan zombie yang besar. Ada standar terperinci untuk pengujian, seperti berapa banyak zombie berambut putih, zombie berambut hitam, dan zombie berambut hijau yang harus ada di pasukan zombie. Namun, jika ada zombie berambut biru, hanya satu yang cukup untuk memenuhi kondisi tersebut. Ding Hao adalah orang yang jujur dan orang jujur biasanya memiliki kekuatan kuat, mereka teguh. Dia berkultivasi di Gunung Mu Bei sendirian selama lebih dari 8 tahun. Dia harus menanggung keheningan dan kesepian,
hanya memiliki zombie sebagai temannya saat dia berkultivasi sedikit demi sedikit ke peringkat 3. Dia telah menjadi pelayan yang hanya bisa menjadi penonton dunia Go Masters, sehingga dia tidak mengerti banyak hal. Selama masa kebingungannya, prasasti di lempengan batu ini tidak diragukan lagi memberinya arah yang sama sekali baru dan tujuan untuk diperjuangkan. Fakta bahwa Raja Zombie kedua juga pernah menjadi pelayan dan latar belakang mereka serupa, semakin beresonansi dengan hati Ding Hao. Setelah membaca prasasti itu, Ding Hao mulai membunuh orang dan mengumpulkan pasukan zombinya. Ding Hao segera menyadari kedua misi ini benar-benar saling melengkapi, dia bisa menggunakan mayat orang-orang yang dia bunuh untuk mendapatkan zombie baru dan zombie baru dengan demikian dapat meningkatkan kekuatannya untuk membunuh lebih banyak orang. Gunung Mubei terletak di salah satu dari 3 rute perdagangan terpenting di perbatasan selatan dengan karavan melewatinya setiap bulan. Ding Hao menghabiskan waktu 3 tahun lagi untuk mencapai titik ini di mana dia hampir menyelesaikan misi. Karavan di kaki gunung ini akan menjadi batu loncatan terakhirnya menuju kesuksesan. Dan itu adalah mangsa yang sempurna. Ada karavan dari semua ukuran, beberapa besar dan beberapa kecil. Ding Hao tidak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi jauh setiap kali karavan skala besar lewat. Dia tidak berani menyerang karavan skala menengah juga. Hanya melawan karavan skala kecil ini, Ding Hao dapat bergerak dan diam-diam memerintahkan zombie untuk menyerang. Ketika keberuntungannya baik, kafilah-kafilah ini akan meninggalkan beberapa ternak atau pelayan untuk melarikan diri. Ketika keberuntungannya buruk dan bertemu dengan beberapa kacang yang tangguh, zombie akan dibantai dan menimbulkan kerugian besar baginya. Pada saat-saat itu, dia hanya bisa perlahan-lahan mengumpulkan lebih banyak zombie lagi. Namun, karavan ini bahkan lebih kecil dari karavan skala kecil dan sepertinya sudah mengalami kerusakan besar. Itu seperti seorang lelaki tua yang berjuang di pintu kematian yang bisa jatuh dengan dorongan ringan. Ding Hao memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi karavan ini. Dia bahkan merasa ini adalah hadiah yang dikirim oleh surga. Saat itu malam, awan gelap terbang di langit, menyembunyikan bulan. Cahaya redup di sekitar kamp. Membunuh. Mata Ding Hao tiba-tiba menjadi cerah sesuka hatinya. Pasukan zombie yang sudah diatur dengan benar bergerak diam-diam menuju kamp dari segala arah. Suara apa ini? Seorang Go Master investigasi yang sangat waspada yang diposisikan di luar kamp sepertinya telah mendengar sesuatu. Apa itu? Beberapa Go Master di sampingnya tegang. Kelima Master Go tanpa bergerak menatap kegelapan di depan mereka. Meskipun bulan ditutupi oleh awan gelap, ada api unggun besar yang menyala di kamp. Api unggun menghasilkan suara berderak saat angin melewatinya. Di tengah api yang berkedip-kedip, zombie yang ditutupi rambut putih melompat ke dalam penglihatan Go Master investigatif. Beberapa Master Go saling memandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, zombie berambut putih. Tidak khawatir tentang apa-apa, membuat aku takut. Xiao San, jaga zombie sial ini. Pemimpin kelompok Go Master ini berkata dengan acuh tak acuh. Zombie berambut putih sangat lemah, lebih lemah bahkan dari binatang buas biasa. Ya, bos. Seorang Go Master muda tertawa dan berjalan menuju zombie. Hati-hati dengan racun mayatnya, akan merepotkan jika kamu terinfeksi karena aku tidak memiliki penawar tipe Go. Master penyembuhan dalam kelompok itu mengingatkan. Dimengerti. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Guru Go muda dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Jika dia benar-benar terinfeksi racun mayat, dia bisa meminta Master Go lainnya untuk menyembuhkannya, tetapi setidaknya akan menghabiskan setengah batu purba. Namun, zombie berambut putih menyerang dengan pola yang ditetapkan dan mudah dihindari. Guru Go muda telah membunuh banyak dari mereka sejak memasuki Gunung Mubei. Tidak perlu khawatir tentang hal ini selama saya memperhatikan untuk menghindar. Guru Go muda sedang bergumam pada dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba berhenti di tempat, suaranya menempel di tenggorokannya. Pupil matanya menyusut dengan cepat dan mulutnya terbuka lebar, wajahnya memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan. Apa itu? Keempat Master Go di belakang merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera bertanya. Guru Go muda sadar, seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah tersengat listrik sebelum dia segera berbalik dan mulai berlari. Cepat, bunyikan alarm. Ada zombie. Dia berteriak, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Itu hanya zombie berambut putih,
mengapa kamu panik? Wah, apa yang Fu? Keempat Master Gu semuanya berteriak. Ada beberapa ratus zombie berambut putih melompat menuju Kam. Ada juga zombie berambut hitam yang lebih kuat yang bercampur di dalam gerombolan. Di bawah penerangan api unggun, orang bisa melihat sosok yang tumpang tindih dalam kegelapan tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak zombie yang menekan ke depan. Klang klang klang. Di Kam yang sunyi, suara bel tiba-tiba berbunyi. Ada kelompok zombie yang bergerak menuju Kam. Mereka telah mengepung seluruh Kam. Cepat, cepat, semua orang bersiap untuk bertahan. Jia Long dan beberapa wakil pemimpin memanjat dinding kayu dan mengamati situasinya, ekspresi mereka sangat serius. Sialan, dewa mana yang menyinggung karavan ini, nasib buruk yang luar biasa. Saya telah ke Gunung Mubei belasan kali tetapi belum pernah melihat kelompok zombie berskala besar. Tidak ada gunanya mengeluh. Karena kita tidak dapat mengubah situasi ini, kita harus berjuang dengan nyawa kita dipertaruhkan jika kita ingin hidup. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan mengalahkan kelompok zombie ini. Semua orang di Kam merasakan moral mereka meningkat saat mereka menggeram marah. Sebaliknya, pasukan zombie benar-benar diam, selain suara melompat dan mendarat yang konstan. Pengaturan pasukan di kedua belah pihak membentuk kontras yang aneh dan jelas. Pertempuran terungkap sepenuhnya. Gu Masters mengandalkan pertahanan dinding kayu dan meluncurkan semua jenis serangan jarak jauh. Semua jenis warna melintas di sekitar Kam, es, bola api, tanaman merambat, batu-batu besar yang bergulir, dan sebagainya bertabrakan tepat ke barisan depan zombie. Sejumlah besar zombie berambut putih jatuh potong-potong, bakar menjadi abu, bekukan menjadi es batu atau digulung menjadi pasta daging. Bunuh, bantai mereka semua. Hahaha. Ding Hao mengamati semua ini dari atas gunung dengan senyum dingin di wajahnya. Dia bukan lagi pria yang tidak berpengalaman seperti dulu. Zombie berambut putih ini adalah umpan meriam yang dimaksudkan untuk menyia-nyiakan esensi purba Gu Masters. Benar saja, setelah beberapa waktu, serangan Gu Master menjadi lebih jarang dan lemah. Saya kehabisan tenaga, saya tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa. Aku juga perlu memulihkan esensi purbaku. Adakah yang bisa menggantikan saya? Sialan, mengapa zombie berambut putih ini tidak berkurang? Ada terlalu sedikit Gu Master di karavan sementara zombie berambut putih tampaknya tidak ada habisnya. Akhirnya, mereka mampu menahan tekanan dan mencapai dinding kayu. Di bawah serangan kelompok zombie, dinding kayu kasar yang dibangun sementara ini segera mengeluarkan suara berderit yang berbahaya. Brengsek, blokir mereka, panggil pasukan cadangan. Kedua belah pihak memasuki kebuntuan di sekitar dinding kayu. Satu sisi menyerang ke depan sementara sisi lain menjaga penghalang ini. Kerugian besar bagi zombie berambut putih menyebabkan hati Ding Hao sakit. Giliranmu, bayiku. Dengan pikiran di benaknya, sekelompok zombie berambut hitam menyerbu ke depan dari belakang dan memasuki medan perang. Zombie berambut putih lambat dan bisa dirugikan oleh sinar matahari, sehingga mereka tidak bisa bergerak di siang hari. Jika mereka memakan darah selama bertahun-tahun, mereka bisa berevolusi menjadi zombie berambut hitam. Zombie berambut hitam ditutupi dengan rambut hitam, kekuatan dan kemampuan bertahan mereka lebih kuat dari zombie berambut putih, dan kecepatan melompat mereka jauh lebih cepat. Meskipun mereka masih menerima kerusakan dari sinar matahari, mereka tidak takut seperti zombie berambut putih. Zombie berambut hitam memiliki kekuatan 100 raja binatang. Ding Hao mengirim lebih dari 50 zombie berambut hitam dalam batch ini, semuanya menyerang ke depan dalam satu kelompok. Mereka mencari celah di tembok pertahanan Kam dan segera menghancurkan sebagian seperti ranting kering. Meskipun Kam mengirim lebih banyak tenaga untuk memperkuat celah ini, beberapa zombie berambut hitam masih bisa menyerang ke Kam dalam. Zombie berambut hitam menyapu lengannya dan mengirim Master Gu peringkat 1 terbang. Guru Gu jatuh ke tanah dan tidak bisa segera berdiri. Zombie berambut hitam menerkamnya. Saya sudah selesai. Guru Gu memejamkan mata dengan putus asa, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara keras. Dia membuka matanya, sosok yang kuat menghalangi di depannya, sementara zombie berambut hitam itu runtuh jauh. Itu adalah Tuan Heitu dari klan Zhang. Hati Guru Gu bergetar. Gur. Dada zombie berambut hitam itu telah runtuh karena pukulan Fang Yuan tetapi tidak mati, malah melompat dan menyerang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan ditutupi dengan lapisan baju besi putih ringan.
Dia sedikit mengerutkan kening dan menunggunya mendekatinya, lalu dia meraih kedua lengannya dan menariknya dengan keras. Zombie berambut hitam segera tercabik-cabik menjadi dua bagian. Darah busuk yang membawa racun mayat berceceran tetapi benar-benar ditolak oleh baju besi cahaya putih. Fang Yuan dengan santai melemparkan kedua bagian mayat. Bahkan zombie berambut biru tingkat Raja Binatang Buas akan mati karena luka seperti itu. Terima kasih Tuan Hei Tu karena telah menyelamatkan hidupku. Guru Gu yang diselamatkan benar-benar asyik dalam momentum Fang Yuan dan berkata dengan suara yang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat. Fang Yuan mengabaikannya tetapi mengarahkan pandangannya ke medan perang yang kacau. Sekarang, dinding kayu sebagian besar sudah runtuh, saat gerombolan zombie menyerbu ke kamp dan bertarung dengan Gu Masters. Setelah melihat ini, Fang Yuan sudah yakin pasukan zombie ini dimanipulasi oleh Ding Hao. Jika itu adalah kelompok zombie biasa, mereka semua akan berkerumun seperti lebah atau zombie berambut hitam akan menyerang setelah zombie berambut putih mati. Di mana akan ada taktik pertempuran seperti yang ditunjukkan di sini, seseorang jelas mengendalikannya dari belakang. Dan tidak diragukan lagi, orang yang mengendalikan zombie ini adalah Ding Hao. Fang Yuan ingat Raja Zombie kedua meninggalkan warisan setelah memusnahkan klan di Gunung Mubei. Pewaris warisan ini adalah Ding Hao. Dia kemudian menjadi murid tertua Raja Zombie kedua, dan meskipun dia berada di jalur iblis, dia sangat setia. Kemudian dalam pertempuran antara Raites dan Demonik di Gunung Yitian, dia menggantikan Raja Zombie kedua pilihannya sendiri dan mati dalam pertempuran. Aku berpikir untuk mencarimu tetapi berpikir kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku, itu menghemat banyak waktuku. Rencana Fang Yuan adalah menggunakan Ding Hao ini untuk memberantas karavan dan membunuh semua orang. Meskipun dia memiliki metode untuk menarik kelompok binatang buas, tidak mudah untuk mengontrol ukurannya. Kekuatan karavan telah menurun ke tingkat yang sangat rendah dan jika sejumlah besar kelompok binatang tertarik, itu malah akan menyebabkan nyawanya sendiri dalam bahaya. Akan lebih merepotkan untuk melindungi Sang Xinci di atas itu. Dalam keadaan seperti itu, Ding Hao adalah bidak catur yang sempurna. Tapi di mana orang ini bersembunyi? Api menyala di sekelilingnya. Fang Yuan menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia harus berada di dataran tinggi jika dia ingin mengamati medan perang dan memimpin pasukan zombie. Tentu saja, dia mungkin memiliki cacing gu lain yang bisa memberinya pemandangan kamp dari atas. Terlepas dari itu, tempat dia bersembunyi seharusnya nyaman untuk melarikan diri. Fang Yuan kehilangan bumi mendengar rumput telinga dan tidak memiliki metode investigasi lain, sehingga dia harus mengandalkan spekulasi. Pertempuran menjadi lebih putus asa, sementara ratusan zombie tersebar di seluruh tanah, ada juga kerugian besar bagi Gu Masters. Di bawah banjir zombie yang tak ada habisnya, Gu Master mundur sedikit demi sedikit dan segera mencapai area pusat kamp. Di sana, sebuah bunker dibuat dengan menumpuk barang dan beberapa Master Gu peringkat 1 menggunakan banyak metode untuk memperkuatnya. Ada terlalu banyak zombie, pertahanan di sini cepat atau lambat akan jatuh. Kita perlu mematahkan pengepungan. Hancurkan pengepungan, bagaimana kita akan menerobos? Ada lusinan zombie berambut hitam. Akan lebih baik untuk memperkuat pertahanan kita dan menunggu fajar. Zombie akan menerima penurunan kekuatan yang sangat besar di bawah sinar matahari. Kami bahkan tidak perlu bergerak dan mereka akan mundur sendiri. Pertengkaran muncul, dan orang-orang terbagi menjadi dua sisi, yang satu ingin menerobos sementara yang lain ingin mempertahankan posisi mereka. Kedua belah pihak terus berdebat sementara gerombolan zombie sudah mendekat. Karavan yang dibentuk sementara ini menunjukkan kelemahan terbesarnya saat ini, tidak dapat benar-benar bersatu dan tidak memiliki sosok yang kuat untuk mengendalikan situasi. Fang Yuan telah mengamati situasi sebagai penonton, sekarang, dia tiba-tiba berdiri, berhenti berteriak. Pemandangan yang bising itu mereda hampir seketika. Di mata semua orang, dia adalah Gu Master tahap puncak peringkat 3, salah satu ahli terkuat di karavan. Apalagi sekarang pada titik hidup dan mati yang kritis ini, Fang Yuan memiliki otoritas yang lebih besar. Fang Yuan menyapu tatapannya yang dingin dan tajam ke arah semua orang. Wajahnya yang jelek, di bawah penerangan api, mengancam dan kejam. Semua orang yang ingin tinggal dan bertahan adalah idiot. Mengapa kita harus tinggal di sini jika kita bisa menerobos?
Dia memarahi dengan keras, memberikan kesan yang kuat. Para Gu Master, yang berteriak tentang tinggal dan membela, menunjukkan ekspresi marah, tetapi mereka tidak berani membalas, sementara Gu Master yang bersikeras untuk mematahkan pengepungan sangat gembira. Tuan He itu bijaksana. Tuan He itu, kami akan mengikutimu. Saat ini, hanya Tuan He itu yang bisa menyelamatkan kita dari krisis putus asa ini. Mereka terus memuji Fang Yuan ke surga tinggi, ingin membuatnya mengambil alih serangan berbahaya itu. Namun, Fang Yuan mencibir dan mengutuk, "Diam. Kalian yang berpikir untuk menerobos adalah orang bodoh yang lebih besar." Para Master Gu yang memuji Fang Yuan menegang, ekspresi mereka berfluktuasi dengan cepat, sementara mereka yang bersikeras mempertahankan posisi mereka menunjukkan ejekan dan ekspresi mengejek. Lalu, Tuan He itu, apa yang Anda sarankan? Ekspresi Jialong gelap saat dia berbicara dengan suara berat dengan tatapan tidak ramah. Baik itu mempertahankan posisi atau menerobos pengepungan, situasinya perlu diselidiki dengan baik terlebih dahulu. Tahukah Anda skala gerombolan zombie ini? Bagaimana jika ada sekelompok besar dari mereka yang bersembunyi di kegelapan, bukankah menerobos kemudian berjalan langsung ke dalam jebakan? Dan jika ini hanya mereka semua dan kalian bersikeras mempertahankan posisi kalian sementara kalian bisa melarikan diri dengan jelas, bau berdarah akan menarik lebih banyak zombie dan kalian hanya akan mengirim dirimu ke kematian. Fang Yuan berbicara dengan begitu semangat sehingga ludahnya beterbangan. Tidak ada yang akan menunjukkan ekspresi yang baik setelah dimarahi dengan kasar. Chen Shuangjin bertanya dengan suara muram, lalu saran bagus apa yang Anda miliki? Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar karena marah dan menunjuk ke arah Chen Shuangjin, "Kalian bodoh, otakmu dipenuhi dengan kotoran. Saya telah berbicara begitu lama dan tidak ada yang mengerti. Tentu saja kita akan menerobos tetapi pertama-tama kita akan memeriksa sekeliling kita. Gu Master investigatif, kamu harus bekerja keras." Ditunjuk oleh Fang Yuan dan ditegur, ekspresi Chen Shuangjin berubah jelek dan api menyala di hatinya. Namun, dia masih ingat dengan jelas saat Fang Yuan membunuh ayah dan anak klan Ou, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Banyak yang menjadi tidak puas dengan agresivitas Fang Yuan, tetapi pada saat yang sama, dalam situasi ini, agresivitas seperti itu malah memberi mereka rasa aman yang tak terlukiskan. Segera, sebuah kelompok diorganisir untuk menerobos pengepungan di bawah manipulasi Fang Yuan. Menerobos ke arah itu. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk ke arah tenggara. "Ya, Tuan He itu. Ingat, kepramuka adalah prioritas, lindungi diri Anda dan mundur jika Anda tidak dapat melanjutkan." Fang Yuan tersenyum dan menepuk bahu pemimpin kelompok. Hati pemimpin kelompok segera rileks, dan citra Fang Yuan di benaknya tidak lagi menjijikkan seperti sebelumnya. Gerombolan zombie mencapai garis pertahanan terakhir dan pertempuran dikeluarkan di mana-mana. Mematahkan, kelompok pengepungan menyerbu ke depan 300 langkah sebelum mereka dipaksa mundur. Terlalu menakutkan, aku menemukan setidaknya ratusan zombie dalam kegelapan di sisi itu. Hati Gu Master investigatif masih ketakutan saat dia membuat laporan. Semua orang menjadi sedikit pucat mendengar kata-kata ini. Tidak masalah, istirahatlah. Kelompok kedua, menerobos ke arah itu. Fang Yuan memerintahkan. Kelompok ini menyerang melalui 4 hingga 500 langkah sebelum mereka harus mundur. Ada terlalu banyak zombie. Gu Master investigatif pucat. Fang Yuan membiarkan mereka beristirahat, dan berkata kepada kelompok ketiga yang baru dibentuk, "Pergilah ke arah itu." Tapi sisi itu adalah lembah. Pemimpin kelompok itu agak bingung. Fang Yuan menamparkan pria itu, "Jika saya mengatakan pergi, maka pergi. Jangan beri saya omong kosong." Pemimpin kelompok itu terpana oleh tamparan itu, tetapi dia tidak berani bertemu dengan tatapan marah Fang Yuan, jadi dia berbalik dan memimpin kelompoknya ke arah yang ditunjuk Fang Yuan. Fang Yuan telah mengorganisir 3 kelompok pengepungan yang memecah kebun, mengirim mereka untuk menyelidiki situasi dan akhirnya mengesampingkan area yang mungkin. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah lereng tinggi itu sekarang. Jika saya tidak salah, Ding Hao pasti bersembunyi di sana. Fang Yuan mencibir dalam hati dan terus mengatur pemecahan kelompok pengepungan. Orang-orang ini benar-benar tidak menyerah. Alis Ding Hao berkerut tetapi segera rileks. "Haha, kalian mungkin bisa menerobos jika itu adalah gerombolan zombie biasa,
tapi sayang sekali bagimu, gerombolan zombie ini sedang dikendalikan olehku. Dia memobilisasi zombie dalam kegelapan untuk terus-menerus mengisi celah apapun. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan besar ke beberapa area. Beberapa putaran kemudian, korban dalam mematahkan kelompok pengepungan meningkat menjadi jumlah yang menghancurkan. Ini sudah cukup, menerobos tidak bisa berhasil, kita tidak bisa berkorban lagi dengan Sai. Sepertinya kita hanya bisa mempertahankan posisi kita. Semua orang bertahan sampai matahari terbit, zombie ini akan lemah seperti kertas saat itu. Hentikan omong kosongmu, kesuksesan sudah di depan mata. Aku secara pribadi akan memimpin kali ini. Bai Yun, kamu berjaga di sini. Fang Yuan mengutuk dan dengan agresif bersikeras untuk menerobos. Karena agresivitasnya, Gu Masters hanya bisa membentuk kelompok lain. 8 Master Gu menyerang dengan Fang Yuan memimpin, dengan kekuatan luar biasa yang dikombinasikan dengan esensi purba perak salju dan kanopi Gu, dia dapat dengan mudah memaksa jalan melalui pengepungan. Sial, sisi itu agak tipis. Ding Hao juga tidak bisa mencegah Fang Yuan menerobos. Dia tidak berpikir Fang Yuan akan memilih sisi ini untuk menerobos, sisi ini adalah jalan buntu dan dia terus memobilisasi zombie ke sisi lain untuk mengisi celah yang disebabkan oleh upaya terobosan sebelumnya, menyebabkan zombie di sisi ini menjadi yang paling sedikit jumlahnya. Mereka benar-benar berhasil. Mereka menerobos. Orang-orang di kamp melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Meskipun dalam prosesnya, 5 Gu Master meninggal, Fang Yuan dan 2 Gu Master lainnya berhasil menerobos. Kita diselamatkan, cepat, mari kita menerobos sisi itu. Semua orang bersukacita di kamp. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Ding Hao mengertakkan gigi dan segera mengerahkan zombie untuk mengisi celah. Kamp masih dalam proses pengorganisasian, sementara zombie berambut putih sudah menutupi area yang ditembus Fang Yuan. Ada juga 5 zombie berambut hitam yang menerkam kelompok Fang Yuan. Kedua Master Gu terkejut. Ikuti aku. Fang Yuan berteriak dan menyerbu ke arah tempat Ding Hao bersembunyi. Kedua Master Gu tidak bisa berpikir dengan benar karena ketakutan mereka dan tanpa sadar mengikuti Fang Yuan. Memilih untuk berlari ke arahku? Hahaha, sepertinya bahkan surga menginginkanmu mati. Bibir Ding Hao melengkung saat dia melihat dengan bangga ke arah 2 zombie di sampingnya. Kedua zombie ini sangat besar, dengan rambut hijau menutupi tubuh mereka. Mereka adalah zombie berambut hijau yang lebih kuat dari zombie berambut hitam dan dapat menunjukkan kekuatan yang setara dengan 1000 raja binatang buas di malam hari. Ding Hao hanya bisa membesarkan keduanya selama bertahun-tahun di gunung. Pergi, dia mau, dan kedua zombie berambut hijau ini segera menyerang. 80 langkah kemudian, mereka bertemu dengan kelompok Fang Yuan. Fang Yuan bertemu satu secara langsung, meskipun dia memiliki kekuatan 2 babi hutan dan seekor buaya, mereka seimbang dan keduanya dikirim mundur beberapa langkah dari tabrakan. 2 Master Gu yang tersisa melawan zombie berambut hijau lainnya, tetapi mereka ditekan dan situasinya sudah terlihat berbahaya. Biarkan aku membantu. Fang Yuan mengaktifkan rumput lompat dan tidur menuju pertempuran. Kedua Master Gu bersukacita dan hendak mengucapkan terima kasih mereka, tetapi tanpa peringatan, 2 tombak tulang spiral ditembakkan ke arah mereka. Pas-pas, 2 suara menusuk menentukan kematian kedua Gu Master. Ding Hao telah mengamati pertempuran dan melihat perubahan tak terduga ini menimbulkan keraguan besar di benaknya. Gangguan ini menyebabkan kedua zombie berambut hijau melambat. Kata-kata berikutnya yang diucapkan Fang Yuan menyebabkan lebih banyak keterkejutan bagi Ding Hao. Hanya untuk mendengarnya berteriak, "Ding Hao, keluar dari sini." Bersambung.